Tani Vlog Channel. Shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih, tadi lihat penguasa tadi tidak puas. Dia dapat segala-galanya. Dia pengacara hebat. Tidak puas dengan apa yang dia punya. Itu manusiawi. Saya yakin kita di sini pun sulit untuk menjadi puas. Ketidakpuasan sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak puas. Mereka ingin sama seperti Tuhan. Maka jatuh dalam dosa. Umat Israel pun waktu jalan dari Mesir ke tanah terjanji tidak puas. Lapar, teriak, Musa lapar. Roti mana? Dimakan, senang. Setelah roti terus, dan mereka pun mengeluh, tetap tidak puas. Ini pun digambarkan dengan baik oleh Yesus di dalam perumpamaan. Lihat di sini, Bapak Ibu, dia sudah banyak ngumpulin. Dia pikir kalau dia punya lebih banyak, dia akan lebih happy, dia akan lebih senang. Apa yang diterima? Ujung-ujungnya adalah sebuah kematian. Ada batas yang sering kita lupa, yang sering membuat kita tidak waspada. Maka lihat saudara-saudara, akhirnya apa? Kematian itu bisa menjadi sebuah tragedi menyedihkan. Kalau kita tidak siap, maka pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya menjadi manusia yang siap. Siap untuk apa? Menghadapi kematian. Kita semua tahu, kita semua pasti mati. Ya, tapi coba kalau tiba-tiba. Mungkin semua orang pun akan berkata, ya jangan malam ini toh. Anda ingat cerita saya waktu saya malam-malam tidak bisa tidur di Pratista karena kambing 25 tusuk yang saya makan. Jantung saya berdebar-debar, saya ketakutan. Keringat sudah bercucuran, di tensi 120, bawahnya saudara-saudaraku. Atasnya saya tidak akan ceritakan. Dan saya berkata, Tuhan jangan sekarang lah. Kio-kio oke bisa neangan duit keneh Tuhan. Jadi saya pun saking takutnya pada malam itu, akhirnya saya berdoa karena samping saya waktu itu adalah pastor yang 90 tahun. Kata saya, Tuhan kalau mau manggil itu aja lewat. Beliaunya saja Tuhan, kata saya. Udah tua lah, kata saya. Jadi walaupun kita tahu bahwa kita akan mati, berhenti, tetapi toh ada sebuah ketakutan. Mengapa manusia takut? Mengapa manusia tidak siap? Karena manusia punya pola hidup yang salah. Bagaimana kita hidup? Kita hidup mungkin supaya tidak tragis, kita banyak berpikir kita harus punya pola hidup yang benar. Bagaimana kita hidup? Pola hidup yang benar adalah apa? Sehat, sehat, itu penting sehat. Olahraga, makan, diet. Babi hilang, dicoret. Jauhkan. Tapi tetap tiba-tiba serangan jantung. Jadi yang harus diolah bukan hanya fisik, tetapi pikirannya, jiwanya, rohnya juga harus terpola dengan baik dan benar. Ada seorang teman saya makan di pasturan sangat baik sekali. Tidak pernah makan gorengan, semua digodong. Jadi semua digodong oleh dia supaya sehat. Dia itu kebetulan darah tinggi. Tapi karena dia takut darah tinggi, setiap saat tensi, pagi tensi, malam tensi gitu ya. Kalau udah ngerasa sedikit naik, dia langsung panik, tersengah-sengah, minum obat. Kalau udah normal drop, tidak minum obat lagi. Lalu
Kalau tiba-tiba panik ya saudara-saudara, jam 1 pagi itu ngegedor kamarnya paling depan. Siapa? Saya. Cek saya teh kawin ente tapi direpotkan jam 1. Dan dia kok saya berdebar. Ya. Saya kan tadi yang pertama sih saya udah ketakutan, terus apa gitu ya. Tapi sudahlah 3-4 kali saya dibangunkan, lama-lama saya jengkel gitu. Kok berdebar-debar? Ayo kita berdoa sakramen perminyakan sajalah, kata saya. Sekalian supaya itu membuat saya jantungan, kata saya itu. Jadi dia pola hidupnya, makannya baik, tetapi pola pikirnya gak bener, gak sah, gak terurus dengan rapi. Tapi ada juga orang yang pola imannya terlalu percaya pada Tuhan. Karena terlalu percaya kepada Tuhan, semua dimakan sama dia. Ini merepotkan Tuhan. Jadi samcan dimakan, segala dimakan. Tuhan semoga saya sehat. Tuhan pusing. Jadi bagaimana mungkin dia mohon sehat, tetapi semuanya makannya tidak diatur. Nah ini impossible. Orang yang mengendarai kendaraan, semoga selamat, tetapi cara mengendarinya, wah, coba Tuhan selamatkan saya, selamatkan. Mana selamat batur pae. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa, jadi kalau kita kembali lagi ke kitab suci, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Jadi Tuhan tidak menyalahkan kita punya keinginan, tidak. Tuhan tidak menyalahkan kita ada uang, tidak. Yang salah adalah tamak. Tamak artinya apa? Manusia cenderung mengumpulkan harta berlebih untuk dirinya sendiri. Dia pikir semua yang banyak ini bisa menjamin kesenangan, damai, dan sukacita. Tidak. Jadi ketamakan membuat manusia hilang segala dasar imannya. Maka apa yang terjadi dengan orang tamak? Orang tamak akhirnya mendarat kepada nafsunya, libido. Monsinyur ini jagoan kalau sudah suruh berbicara tentang libido. Libido possendi, libido adorandi, libido dominandi. Beliau paling jagoan karena sekarang sudah tidak punya nafsu lagi. Jadi seluruh libido hasrat itu kita pikir harus dipuaskan. Pertanyaannya, setelah Anda punya Louis Vuitton, setelah punya Chanel, setelah punya Hermes, apakah Anda bahagia? Sebentar, sejenak. Manusia sesungguhnya merindukan sebuah kebahagiaan yang lebih dalam, yang lebih lama. Lihat dalam Mazmur, ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus padamu, tubuhku rindu padamu, seperti tanah kering dan tandus merindukan air. Di saat Anda hanya hidup memuaskan diri Anda hanya akan menemukan kekeringan. Antoni Vlog Channel.